nggak enak kalau hitam putih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadi Akbar Farabi dari kelas TT 4607 dengan NIM 1101223008. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang film yang berjudul Morgan. Tidak hanya itu, di sini juga saya akan menjelaskan apa yang membuat saya menarik perhatian di film ini. Langsung saja, saksikan. Morgan mengisahkan tentang seorang anak perempuan ajaib bernama Morgan. Morgan memang bukan anak biasa, bukan hanya karena memiliki berbagai kemampuan yang rasanya tak akan mungkin dimiliki oleh anak-anak lain. Morgan pun dilahirkan dengan cara yang tak biasa. Ya, Morgan merupakan hasil eksperimen dari para ilmuwan untuk melahirkan anak buatan. Tapi yang tak terduga, akan menjadi seperti apa sang anak buatan Morgan ini? Para ilmuwan yang berada di sekitar Morgan menyebut dirinya sebagai anak spesial. 1 bulan setelah dilahirkan, Morgan sudah mampu berjalan dan berbicara. Pada usianya yang ke-6 tahun, Morgan sudah mampu mempertahankan dirinya sendiri. Walau memiliki banyak kelebihan, para ilmuwan yang terus memperhatikan Morgan tetap bersikeras dirinya hanyalah seorang anak-anak. Ia pun diperlakukan seperti anak-anak pada umumnya. Morgan tetap dapat marah dan ngambek, seperti halnya anak lain. Morgan pun belajar dan membuat beberapa kesalahan yang masih dianggap normal oleh para ilmuwan. Walau begitu, segala kenormalan tersebut tak cukup memungkiri betapa spesial Morgan sebagai anak-anak. Bahwa dirinya bukanlah seorang anak biasa. Beberapa keanehan dan kejadian-kejadian tak wajar pun mulai terjadi. Morgan mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak biasa pada dirinya. Kesalahan-kesalahan yang semula disadari karena seiring dengan proses belajarnya mulai terasa aneh. Para ilmuwan pun mulai mencurigai keadaan Morgan hingga akhirnya sekelompok peneliti diperintahkan untuk melakukan pengawasan khusus pada Morgan, sekaligus memutuskan untuk melanjutkan proyek sang anak sintesis Morgan, atau malah menghentikan proyek tersebut sepenuhnya. Namun, sebelum para peneliti sempat membuat keputusan, Morgan telah semakin menunjukkan perilaku pemberontakan yang akhirnya memakan korban. Ada yang menarik perhatian saya dari film ini, yaitu istilah sintesis DNA atau yang biasa disebut replikasi DNA. Di sini saya akan membahas sedikit apa itu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA telah diatur, yaitu pada fase S siklus sel, sebelum mitosis dan meiosis. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Mekanisme dari replikasi DNA terjadi dalam 3 langkah, terkoordinasi yang dikatalisasi secara enzimatis. Langkah-langkah replikasi DNA adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi. Proses replikasi dimulai pada titik tertentu dari DNA yang dikenal sebagai asal, yang dikatalisis oleh protein inisiator. Urutan asal adalah A, T. Di lokasi situs asal protein inisiator membentuk kompleks pra-replikasi yang membuka dislating DNA untai ganda. Yang kedua, elongasi. Elongasi molekul DNA adalah menambahkan sedikit asam amino pada rantai protein yang sedang tumbuh. Sintesis leading strand dimulai dengan
Sintesis RNA primer dengan primase di lokasi asal. Urutan nukleotida yang ditambahkan ke primer oleh enzim DNA polimerase 3 arah 5 ke 3. Di dalam elongasi ini terdapat istilah yang namanya garpu replikasi. Garpu replikasi adalah struktur selama replikasi DNA. Garpu replikasi diciptakan oleh enzim helikase yang memutus ikatan hidrogen yang memegang untai DNA bersama-sama. Hal lain ini berfungsi sebagai template untuk leading strand dan lagging strand. Dan yang ketiga, terminasi. Terminasi adalah replikasi DNA selesai oleh protein terminasi. Oke, kalian tadi sudah menonton kan penjelasan dari video saya. Saya harap kalian dapat mengerti apa yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.